wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pelajaran PPKN semester genap. Ternyata kita sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kita harus tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baik, untuk materi semester genap ini kita memiliki 3 materi. Yang pertama, perdamaian dunia, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang kedua, ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, memperkukuh persatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Kali ini kita pada bagian yang pertama. Kompetensi dasar yang pertama ini kompetensi sikap, yaitu mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ini kompetensi sikap sosial, yaitu bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan kompetensi dasar pengetahuan. Dan yang keempat, kompetensi dasar keterampilan, yaitu mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi pokok yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, selain meliputi makna hubungan internasional, pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, nanti yang akan kita bicarakan adalah politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Dan yang ketiga, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, antara lain melalui peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Yang kedua, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan yang ketiga, peran Indonesia dalam gerakan non-blok dan peran Indonesia dalam konferensi Asia Afrika. Baik, untuk makna hubungan internasional, konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsep yang lain seperti politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Tiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara. Jadi ketiga konsep tersebut yaitu meliputi lingkup wilayah antar negara, itu persamaannya. Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut paparkan makna dari ketiga konsep tersebut tadi. Yang pertama, politik luar negeri diartikan sebagai seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri
adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang ketiga yaitu politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, ini ketiga konsep yang disampaikan tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan hubungan internasional? Di sini akan dipaparkan beberapa pengertian hubungan internasional. Yang pertama, pendapat dari rencana strategi atau Renstra, pelaksanaan politik luar negeri RI. Hubungan internasional diartikan sebagai hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan negara tersebut. Yang kedua, menurut pendapat Ensiklopedia American, yaitu hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politik, ekonomi maupun hankam. Ini dua pengertian hubungan internasional. Yang jelas, salah satu kriteria hubungan internasional pasti hubungan yang melibatkan antar berbagai negara yang melintasi batas-batas negara tersebut, baik secara individual, kelompok ataupun antar negara sendiri. Bentuk hubungan internasional, ini ada 3 bentuk hubungan internasional. Yang pertama adalah hubungan individual. Contohnya turis, mahasiswa, perdagangan. Ini bisa dilakukan secara individual. Apalagi sekarang dalam masa kemajuan iptek, hubungan itu sangat gampang sekali. Lalu secara sosial. Yang kedua, hubungan antar kelompok seperti hubungan lembaga sosial, lembaga agama, lembaga ekonomi dan sebagainya. Dan yang ketiga, hubungan antar negara. Di sini contohnya kerjasama ekonomi. Pola hubungan internasional juga ada 3. Yang pertama, pola penjajahan, sama seperti hubungan dalam kehidupan. Jadi ada yang disebut dengan simbiosis, parasitisme. Ada juga parasit, mutualisme. Pola penjajahan ini termasuk simbiosis parasitisme karena negara yang satu menghisap negara yang lain. Akibatnya ada kapitalisme. Penjajahan yang pernah kita alami jalan oleh yang kita, walaupun sampai saat sekarang juga tidak hilang sama sekali. Yang kedua, pola ketergantungan, yaitu terjadi ketergantungan dari negara yang belum berkembang pada negara maju. Terjadi persekutuan 3 unsur, yaitu pemodal asing, pemerintah, dan pemodal lokal. Kemudian lahirlah apa yang disebut dengan neokolonialisme atau penjajahan bentuk baru. Yang ketiga, pola sama derajat. Nah, dalam hubungan pola sama derajat ini dimaksudkan untuk menghindari apa yang dimaksud dengan chauvinisme dan apa yang dimaksud dengan kosmopolitisme. Dan apa yang mendorong suatu negara melakukan hubungan internasional? Yang pertama, faktor internal atau dari dalam negara itu sendiri, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kudeta atau perebutan kekuasaan dalam negeri, nah, intervensi itu berarti campur tangan dari negara lain. Ini bisa mengancam hubungan internasional atau mengancam kelangsungan hidup suatu negara kalau kita tidak melakukan hubungan internasional. Sedangkan dari faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
Itulah faktor yang menentukan proses hubungan internasional. Kemudian apa arti penting hubungan internasional bagi negara Indonesia atau negara-negara lain? Yang pertama, menjaga kemerdekaan atau kelangsungan hidup suatu negara. Yang kedua, mencapai kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional itu macam-macam. Kemudian memasarkan hasil produksi dalam negeri. Jika kita memproduksi dalam negeri, tidak mungkin kita konsumsi sendiri, maka akan diekspor ke luar negeri. Memecahkan masalah internasional, baik masalah sosial, budaya, kemanusiaan, ekonomi, termasuk sekarang masalah pandemi yang melanda seluruh dunia. Yang kelima, menjaga perdamaian, baik perdamaian regional maupun internasional. Jadi ketika terjadi hubungan yang harmonis antar negara, maka secara otomatis perdamaian dunia pun akan tercipta. Dampak negara yang mengucilkan diri dari hubungan internasional atau yang mereka tidak mau melakukan hubungan internasional itu ada beberapa hal. Yang pertama, akan kesulitan memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya yang jelas. Karena tadi sudah dikatakan tidak ada satu negara pun yang bisa mencukupi kebutuhan. Yang kedua, rakyat akan tambah sengsara. Kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka kebutuhan rakyat pun tidak akan terpenuhi. Akibatnya rakyat akan menjadi sengsara. Pembangunan akan mengalami kesulitan karena sumber daya manusia atau teknologi banyak juga yang didatangkan dari luar negeri. Pada akhirnya perekonomian juga akan mengalami kehancuran karena ini tidak ada kerjasama, sehingga apa yang diproduksi oleh kita dimanfaatkan sendiri dan itu jelas tidak akan habis. Dikecam oleh negara lain, pasti negara yang mengucilkan juga akan dikecam oleh negara lain, tidak akan bersahabat dan bisa membahayakan keselamatan negara. Kemudian ketika kita punya masalah dan kita mengucilkan diri, maka tidak akan ada dukungan dari dunia internasional.